Kita lanjutkan ke halaman 27. Dhamir munfasil antunna, mutasilnya adalah kunna. Bermakna kamu wanita semua atau siro kabeh wadon. Antunna tanpa harokat, dibaca antunna menjadi antunna. Antunna tanpa harokat, dibaca antunna menjadi antunna. Kita perhatikan di sini. Keterangannya ada tanda bintangnya. Antunna dalam Al-Quran tidak ada. Antunna adalah dhamir munfasil, dhamir hukumnya mabni. Keterangannya kita ulangi bersama-sama. Antunna adalah dhamir munfasil, dhamir hukumnya mabni. Kita ke kolom kiri, yaitu dhamir mutasil kunna. Kunna tanpa harokat, dibaca kunna menjadi kunna. Kunna tanpa harokat, dibaca kunna menjadi kunna. Contoh ayat yang kedua kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkurna ma yutla fi buyutikunna. Wazkurna ma yutla fi buyutikunna. Kunna adalah dhamir muttasil, dhamir hukumnya mabni. Kita perhatikan contoh ayat di sini dibaca apa? Fi buyutikunna. Fi termasuk apa? Huruf jar. Huruf jar hukumnya Mabni atau tetap. fi bermakna apa? Ing dalam. Buyutikunna termasuk susunan apa? Idhofah. Idhofah adalah Gabungan dua isim atau lebih. yang pertama disebut apa? Mudhof. Mudhof syaratnya bagaimana? Buyuti. Kenapa dibaca kasrah? Huruf jarnya apa? Fi. Huruf jar hukumnya Mabni atau tetap. buyuti. Kenapa tanpa al dan tanpa tanwin? Karena tidak ada kunna. Kunna menjadi mudhof ilaih hukumnya apa? Kunna. Kenapa tidak dibaca kuni atau kunni? Karena Dhamir hukumnya mabni. dasarnya bersama-sama. Contoh ayat yang terakhir dibaca Kang Nabil. Bismillahirrahmanirrahim. May ya'ti minkunna bifahishatin. May ya'ti minkunna bifahishah. Kunna adalah dhamir muttasil, dhamir hukumnya mabni. Diperhatikan Kang Nabil. Dibaca apa ini? Bifahishatin. Bi termasuk apa? Huruf jar. Huruf jar hukumnya Mabni atau tetap. setelah huruf jar hukumnya apa? Jar atau majrur. Tanda jar diantaranya Kasroh. dibaca apa ini? Bifahishatin. Kenapa dibaca kasroh? Karena terletak setelah huruf jar. Huruf jarnya apa? Bi. Kenapa ditanwin? Karena tidak ada al. Latihan memberi makna. Kunna atau antunna bermakna kamu semua perempuan atau siro wadon kabeh. Kita baca contoh ayatnya bersama-sama. Wadkurna lanuturas
sira kabeh wadon ma ing perkara yuswa kang diwacaake apa ma fi buyutikunna ing dalem pira-pira omahmu kabeh. Selanjutnya adalah dhamir munfasil ana. Mutasilnya adalah ya sukun atau biasanya disebut dengan ya dhamir. Bermakna saya atau ingsun dalam bahasa Jawanya. Ana tanpa harokat dibaca ana menjadi ana. Ana tanpa harokat dibaca ana menjadi ana. Ana adalah dhamir munfasil. Dhamir hukumnya mabni. Contoh ayat yang terakhir dibaca Kang Idris. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ana alaikum bihafidin. Wa ma ana alaikum bihafid. Ana adalah dhamir munfasil. Dhamir hukumnya mabni. Dasarnya wa kullu mudmarin lahul binayajib waladuma jurrokalaf di manusib lan kabe dhamir uga mabni hukume lan lafal ce rekoyo lafal nasabe. Selanjutnya adalah ya dhamir. Ya dhamir dibaca sukun dan sebelumnya dibaca kasrah. Ya dhamir dibaca sukun dan sebelumnya dibaca kasrah. Ya sukun adalah dhamir mutasil. Dhamir hukumnya mabni. Contoh ayat yang pertama kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Ya sukun adalah dhamir muttasil. Dhamir hukumnya mabni. Contoh ayat yang terakhir dibaca Kang Hanif. Bismillahirrahmanirrahim. Idza da'ani falyastajibuli. Idza da'ani falyastajibuli. Ya sukun adalah dhamir mutasil. Dhamir hukumnya mabni. Dasarnya wa kullu mutmarin lahul binayajib waladuma jurrokalaf di manusib lan kabe dhamir uga mabni hukume lan lafal je rekoyo lafal nasobe. Kita lanjutkan ke latihan memberi makna. Ya dhamir atau dhamir munfasil ana bermakna saya atau ingsun. Dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Ud'u sira kabeh ni ingsun astajib mongko bakal nyembadani sapa ingsun lakum marang sira kabeh. Yang terakhir adalah dhamir munfasil nahnu. Mutasilnya adalah na. Bermakna kita atau kami.
atau dalam bahasa Jawanya bermakna kita atau ingsun kabeh. Nahnu tanpa harokat dibaca nahnu menjadi nahnu. Nahnu adalah domir munfasil, domir hukumnya mabni. Contoh ayat yang kedua dibaca Kang Haidar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nahnu nusabbihu bihamdika. Wa nahnu nusabbihu bihamdik. Nahnu adalah dhamir munfasil, dhamir hukumnya mabni. Coba diperhatikan Kang Haidar. Dibaca apa ini? Bihamdika, Bi termasuk apa? huruf jar, Huruf jar hukumnya. mabni atau tetap. Hamdika termasuk susunan apa? Idhofah, Idhofah adalah gabungan dua isim atau lebih. yang pertama disebut, Mudhof, selanjutnya disebut apa? mudhof ilaih, Mudhof ilaih hukumnya jar. hamdi. Kenapa dibaca kasrah? Karena terletak setelah huruf jar. Huruf jarnya mana? Pi, Kenapa tanpa al dan tanpa tanwin? karena dimudhofkan pada lafadz ka. Ka menjadi Mudhof ilaih, mudhof ilaih hukumnya jar. ka. Kenapa tidak dibaca ki? Karena domir hukumnya mabni. Selanjutnya adalah domir muttasil na. Na tanpa harokat dibaca na menjadi na. Na tanpa harokat dibaca na menjadi na. Na adalah domir muttasil, domir hukumnya mabni. Contoh ayat kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Adalah dhamir muttasil, dhamir hukumnya mabni. Latihan memberi makna. Na atau nahnu bermakna kami atau kita. Dalam bahasa Jawanya bermakna ingsun atau kita. Contoh ayat dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Faghfir lana dzunubana. Faghfir lana dzunubana. Faghfir monggo mugi ngapura panjenengan lana marang kula dzunubana ing dosa-dosa kula. Kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang perubahan huruf jar, sebab domir dan pengaruhnya. Contoh huruf jar li dibaca la apabila bertemu dengan semua domir selain ya. Li bila bertemu dengan domir mutasil maka dibaca la. Li bila bertemu dengan domir mutasil maka dibaca la. Seperti contoh, li bertemu dengan domir hu dibaca lahu. Li apabila bertemu dengan domir mutasil hu maka dibaca lahu. Contoh ayat yang pertama kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu
dasarnya. Contoh ayat yang ketiga dibaca Kang Latif. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minina. Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Lakum lamnya dibaca fathah karena bertemu dengan dhamir mutasil yaitu kum. Dasarnya walama jain fastahan ia tasil biha dhamirun ghairu ya'in mutasil. Huruf lam jar yang gandeng dhamir mutasil liyane ya diwaca fathah muskil. Contoh ayat selanjutnya kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lahum ajruhum inda rabbihim. Lahum ajruhum inda rabbihim. Lahum lamnya dibaca fathah karena bertemu dengan dhamir mutasil yaitu. Pembahasan selanjutnya adalah semua kata termasuk huruf jar bila bertemu dengan ya dhamir maka kata tersebut dibaca kasroh dan ya dhamir dibaca sukun. Li bertemu dengan ya dhamir maka dibaca li. Li bertemu dengan ya dhamir maka dibaca li. Li dibaca li karena bertemu dengan ya dhamir. Contoh ayat yang pertama kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas salihina. Rabbi habli minas salihin. Li dibaca li karena bertemu dengan ya dhamir. Coba diperhatikan anak-anak, yang saya tunjuk ini dibaca apa? Minas solihina. Min termasuk apa? Huruf jar. Huruf jar hukumnya apa? Mabni atau tetap. Minas solihi. Nah, Kenapa tidak dibaca minas solihini? karena jamak mudzakkar salim jarnya menggunakan ina. Kita lanjutkan yang kolom kiri. Min bertemu dengan ya dhamir maka dibaca minni dengan nun ditasdid. Min bertemu dengan ya dhamir maka dibaca minni dengan nun yang ditasdid. Di sini dicontohkan, contoh ayat di sini adalah dibaca apa anak-anak? Minni. Sebelum kita ke contoh ayat ini, kita baca dulu contoh yang paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbishrah li sadri. Qala rabbishrah li sadri.
Kita perhatikan keterangan yang ada tanda bintangnya di sini. Dasar nomor 17 yaitu akhiroma dan dasar nomor 18 auyaku digunakan untuk isim yang bertemu dengan ya dhamir. Terkadang ya dhamir dibaca fathah seperti contoh dalam Al-Qur'an antahhira baitiya lit-taifin. Kita perhatikan keterangan yang ada tanda bintangnya paling bawah ini. Nun tasdid yang ada pada anni dan minni asalnya adalah huruf jar'an ditambah dengan non wikoyah dan dengan ditambah lagi dengan ya dhamir maka menjadi anni. Nun tambahan disebut nun wikoyah. Pembahasan selanjutnya adalah kata yang diakhiri alif atau sudah diterangkan pada bab 1 yaitu tentang isim maksur. Bila digandeng dengan ya dhamir maka ya dibaca fathah. Bila kata tersebut diakhiri huruf seperti ini, di sini dicontohkan ila bertemu dengan ya dhamir maka dibaca ilaya. Dan digandeng dengan ya dhamir maka ya dhamir dibaca fathah dan ditasdid. Kita perhatikan kolom kanan. Dunia bertemu dengan ya dhamir maka dibaca dunyaya. Dunia bertemu dengan ya dhamir dibaca dunyaya. Dunyaya dibaca dunyaya karena dunia bertemu dengan ya dhamir maka ya dibaca fathah. Coba keterangannya kita ulangi bersama-sama. Dunyaya dibaca dunyaya karena dunia bertemu dengan ya dhamir maka ya dibaca fathah. Kita ke kolom kiri. Ila bertemu dengan ya dhamir maka dibaca ilayya dengan ya ditasdid. Ila bertemu dengan ya dhamir maka dibaca ilayya dengan ya ditasdid. Contoh ayat kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Ilayya dibaca ilayya karena ila bertemu dengan ya dhamir maka ya dibaca fathah. Latihan memberi makna bersama-sama anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahidun. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Qul mutaqasira innama yuha angin mestine diwahyuake ilayya marang ingsun annama ilahukum apa angin mestine utawi pangerane ilahun iku pangeran wahidun kang siji. Kita ke pembahasan selanjutnya yaitu kata ala dan ila bila bertemu dengan dhamir mutasil maka dibaca alai dan ilai.
Ala atau ila bertemu dengan domir muttasil maka dibaca alai atau ilai. Ala atau ila apabila bertemu dengan domir muttasil maka dibaca alai atau ilai. Contoh ayat yang pertama kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Alaikum dibaca alai karena ala bertemu dengan domir muttasil yaitu kum. Coba diperhatikan anak-anak. Dibaca apa ini? Min qablikum. Min termasuk apa? Huruf jar. Huruf jar. Bermakna apa min? Saking. Setelah huruf jar hukumnya apa? Jar atau majrur. Dibaca min. Min qablikum. Qabli kenapa dibaca kasrah? Karena terletak setelah jar. Huruf jarnya mana? Min. Kenapa tanpa al dan tanpa tanwin? Karena dimudahkan pada lafaz kum. Mudhaf syaratnya bagaimana? Tanpa tanpa tanwin tanpa nun. Kum menjadi apa? Mudhaf. Kenapa tidak dibaca kim atau kumi? Karena dhamirnya mabni. Latihan memberi makna bersama-sama anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kutiba dan wajibake alaikum ing atase sira kabeh asyamu apa poso kama kutiba kaya oleh den wajibake apa poso alal ladzina ing atase wong akeh min qablikum saking sadurunge sira kabeh. Halaman 33 tentang ringkasan isim domir. Isim domir adalah kata ganti. Domir dibagi menjadi dua, yaitu domir munfasil dan domir muttasil. Yang mana domir munfasil ada domir munfasil rafa dan domir munfasil nasab. Sedangkan domir muttasil ada domir muttasil jar dan domir muttasil nasab. Kita baca bersama-sama anak-anak. Domir munfasil rafa huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Domir munfasil nasab iyahu iyahuma iyahum iyaha iyahuma iyahunna iyaka iyakuma iyakum iyaki iyakuma iyakunna iyaya iyana. Selanjutnya domir muttasil jar bersama-sama anak-anak. Domir muttasil jar bihi bihima bihim biha bihima bihinna bika bikuma bikum biki bikuma bikunna bibina. Sumpama bi
diganti dengan huruf jar min. Bersama-sama anak-anak. Minhu, minhuma, minhum, minha, minhuma, minhunna, minka, minkuma, minkum, minki, minkuma, minkunna, minni, minna. Kita ubah lagi menjadi huruf jarli. Coba. Lahu, lahuma, lahum, laha, lahuma, lahunna, laka, lakuma, lakum, laki, lakuma, lakunna, lilana. Kita ganti lagi menjadi ala. Coba. Alaihi, alaihima, alaihim, alaiha, alaihima, alaihinna, alaika, alaikuma, alaikum, alaiki, alaikuma, alaikunna, alayya, alaina. Dhamir muttasil nasab. Hu, huma, hum, ha, huma, hunna, kakuma, kum, kikuma, kunna, yana. Selanjutnya adalah pembahasan bab 3 tentang isim isyarah. Bab 3 menerangkan tentang isim isyarah atau kata tunjuk. Isim isyarah atau kata tunjuk yang pertama adalah hada. Hada bermakna ini laki-laki satu atau iki lanang siji. Hada tanpa harokat, dibaca hada menjadi hada. Hada tanpa harokat, dibaca hada menjadi hada. Hada adalah isim isyarah. Isim isyarah hukumnya mabni. Contoh ayat yang pertama kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadzal ladzi kuntum bihi tad'una. Hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Adalah isim isyarah. Isim isyarah hukumnya mabni. Dasarnya Kasyabahil wad'i fi ismai jitana wal ma'nawi fi mata wa fi huna. dhamir mabni Serupa huruf jumlah isyarat isyarah pada nyimpen maknane. Coba diperhatikan anak-anak. Hadza adalah isim isyarah. Isim isyarah hukumnya mabni. Kita contohkan coba. Apabila hada kemasukan huruf jar min, maka dibaca apa? Min apa? Min hada. Kenapa tidak dibaca min hadi atau min hadin? Isyarah hukumnya mabni. Kemasukan fi maka menjadi fi Hada. Kenapa tidak dibaca fi hadi? Karena isim isyarah hukumnya mabni. Kita lanjutkan. Hadzani bermakna ini dua laki-laki atau iki lanang loro. Hadzani tanpa harokat, dibaca hadzani menjadi hadzani. Hadzani tanpa harokat, dibaca hadzani menjadi hadzani. Hadzani adalah isim isyarah. Isim isyarah hukumnya mabni. Contoh ayat yang pertama dibaca Kang Umam. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu in hadani lasahirani. Qalu in
syahiron. Hadani adalah isim isyarah. Isim isyarah hukumnya mabni. Dasarnya kasabahil wat'i fismai syitana wal maknawi fi mata wa fiuna. Dhamir mabni serupa huruf jumlah isyarat isyarah pada nyimpen maknane. Latihan memberi makna. Hada bermakna iki. Contoh ayat dibaca bersama-sama anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Hadzalladzi kuntum bihi tad'una. Hadzalladzi kuntum bihi tad'un. Selanjutnya adalah isim isyarah hadihi. Isim isyarah hadihi bermakna ini satu perempuan, atau dalam bahasa Jawanya bermakna iki untuk wong wadon siji. Hadihi tanpa harokat dibaca hadihi menjadi hadihi. Hadihi tanpa harokat dibaca hadihi menjadi hadihi. Hadihi adalah isim isyarah. Isim isyarah hukumnya mabni. Contoh ayat yang pertama kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimina. Latihan memberi makna bersama-sama anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimina. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wala taqraba parat siraluru hadhihi syajarata ing iki wit fatakuna mongko ana siraluru minadh dhalimina iku sangking golongane wong-wong zalim kabeh. Semua kemabnian isim isyarah menggunakan dasar. Coba anak-anak dasarnya bersama-sama. Jabahil wad'i bis maijitana wal manawi fi mata wa fi huna. Dhamir mabni serupa huruf jumlah isyarat isyarah pada nyimpen maknane. Isim isyarah selanjutnya adalah haulai. Bermakna mereka ini atau iki wong akeh. Haulai tanpa harokat dibaca haulai menjadi haulai. Haulai tanpa harokat dibaca haulai menjadi haulai.
Haula'i adalah isim isyarah hukumnya mabni. Contoh ayat yang pertama kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna haula'i ladalluna. Inna haula'i ladallun. Haula'i adalah isim isyarah hukumnya mabni. Lanjutkan ke latihan memberi makna. Haula'i bermakna mereka ini atau iki wong akeh. Dibaca bersama-sama anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna haula'i qaumun la yu'minuna. Inna haula'i qaumun la yu'minun. Inna haula'i satemene iki wong akeh. Qaumun iku kaum la yu'minuna kang ora ngimanake sapa kaum. Selanjutnya adalah isim isyarah dzalika. Dzalika bermakna itu, satu laki-laki atau dalam bahasa Jawanya bermakna iku, lanang siji. Dzalika tanpa harokat dibaca dzalika menjadi dzalika. Dzalika tanpa harokat dibaca dzalika menjadi dzalika. Dzalika adalah isim isyarah hukumnya mabni. Contoh ayat yang pertama kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalika adalah isim isyarah hukumnya mabni. Contoh yang kedua dibaca Kang Samsul Arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika yubayyinullahu lakum. Kadzalika yubayyinullahu lakum. Dzalika adalah isim isyarah hukumnya mabni. Coba diperhatikan, Kang Ipin. Ini dibaca apa, Kang Samsul Arifin? Kadzalika. Ka termasuk apa? Huruf jar. Huruf jar hukumnya Mabni atau tetap. setelah huruf jar hukumnya apa? Jar atau majrur. Dibaca apa? Kadzalika. Kenapa tidak dibaca kadzaliki? Karena isim isyarah hukumnya mabni. Ini dibaca apa? Lakum. Asalnya apa? Huruf jar lip bertemu dengan dhamir muttasil kum. Maka dibaca Lakum. kaidahnya bagaimana kok bisa menjadi lakum? Setiap huruf jar li bila bertemu dengan dhamir muttasil selain ya maka dibaca la. Li bertemu ku maka dibaca Lakum. latihan memberi makna. Dzalika bermakna itu atau dalam bahasa Jawanya bermakna iku. Kita baca contoh ayatnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi.
Kita perhatikan keterangan yang di bawah ini. Dzalikum juga termasuk isim isyarah. Seperti contoh, dzalikum azka lakum wa athhar. Dzalikum di sini adalah termasuk isim isyarah. Para pemirsa yang kami hormati, perlu diketahui apabila anak atau murid sudah menghafalkan rumus kaidah dan khulasah, maka ketika diberi pertanyaan oleh guru, santri atau murid tidak diperbolehkan melihat rumus kaidah atau khulasah, yang mana gunanya untuk menguji kualitas anak dan menguji kemampuan anak. Selanjutnya adalah isim isyarah tilka. Tilka bermakna itu satu perempuan atau iku wadon siji. Tilka tanpa harokat dibaca tilka menjadi tilka. Tilka tanpa harokat dibaca tilka menjadi tilka. Tilka adalah isim isyarah hukumnya mabni. Contoh ayat yang pertama kita baca bersama-sama anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat. Tilka adalah isim isyarah. Isim isyarah hukumnya mabni. Contoh yang ketiga dibaca Kang Asnawi. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ayatullahi natluha alaika bil haqqi. Tilka ayatullahi natluha alaika bil haqqi. Tilka adalah isim isyarah hukumnya mabni. Ini dibaca apa? Bil haqqi, Bi termasuk. huruf cer. Setelah huruf jar hukumnya apa? Cer atau majrur. Maka dibaca. Al haqqi, Kenapa di sini tanpa tanwin? karena ada al. Lanjutkan ke latihan memberi makna. Tilka bermakna itu atau iku. Kita beri makna sama-sama anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat. Dibaca apa anak-anak? Laha Asalnya apa? damir mulai dengan damir mutasil laha. Maka dibaca. Laha Kita beri makna bersama-sama. tilka utawi iku ummatun iku umat qad khalat wis liwat sapa umat la iku tetep katuwe umat mau utawi perkara kasabat kang nglakoni sapa umat. Selanjutnya isim isyarah ulaika. Bermakna mereka itu, laki-laki atau perempuan. Atau bermakna mengkono-mengkono wong akeh, lanang atau wadon. Ulaika tanpa harokat dibaca ulaika menjadi ulaika. Ulaika tanpa harokat dibaca ulaika menjadi ulaika.
Ulaika adalah isim isyarah. Isim isyarah hukumnya mabni. Keterangannya diulangi bersama-sama anak-anak. Ulaika adalah isim isyarah. Isim isyarah Hukumnya mabni. Contoh yang ketiga dibaca Kang Umam. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi asma'ina. Ulaika alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi asma'in. Ulaika adalah isim isyarah. Isim isyarah hukumnya mabni. Latihan memberi makna. Ulaika bermakna mereka itu atau mengkono wong akeh. Contoh ayat dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nari. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Walladzina utawi wong akeh kafaru kang padha kufur sapa alladzina wa kazzabu lan padha gorohake sapa alladzina bi ayatina kelawan pira-pira ayat ingsun. Ulaika iku utawi mangkono wong akeh ashabun nari iku pira-pira wong kang duweni neraka. Selanjutnya adalah isim isyarah hunalika atau thamma bermakna di sana atau dalam bahasa Jawanya bermakna ing dalam kono panggonan. Hunalika tanpa harokat dibaca hunalika menjadi hunalika. Hunalika tanpa harokat dibaca hunalika menjadi hunalika. Hunalika adalah isim isyarah. Isim isyarah hukumnya mabni. Contoh ayat kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Faqulibu nalika wanqalabu sawirina. Faqulibu nalika wanqalabu sawirin. Hunalika adalah isim isyarah. Isim isyarah hukumnya mabni. Selanjutnya adalah thamma. Thamma tanpa harokat dibaca thamma menjadi thamma. Thamma tanpa harokat dibaca thamma menjadi thamma. Thamma adalah isim isyarah. Isim isyarah hukumnya mabni. Contoh ayat kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ainama tuwallu fathamma wajhullahi.
Latihan memberi makna. Sama atau hunalika bermakna di sanalah atau ing dalem kono panggonan. Dibaca ayatnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika da'a Zakaria rabbahu. Hunalika da'a Zakaria rabbahu. Hunalika ing dalem kono panggonan da'a donga Zakaria sapa Nabi Zakaria rabbahu ing pangerane Nabi Zakaria. Selanjutnya isim isyarah hahuna. Hahuna bermakna di sini atau di dalam bahasa Jawanya bermakna ing dalam kene panggonan. Hahuna tanpa harokat dibaca hahuna menjadi hahuna. Hahuna tanpa harokat dibaca hahuna menjadi hahuna. Hahuna adalah isim isyarah. Isim isyarah hukumnya mabni. Contoh ayat yang pertama dibaca Kang Haidar. Bismillahirrahmanirrahim. Yaquluna law kana lana minal amri syai'um ma qutilna huna. Yaquluna law kana lana minal amri syai'um ma qutilna huna. Huna adalah isim isyarah. Isim isyarah hukumnya mabni. Dibaca apa ini Kang Haidar? Lana Asalnya apa? huruf jerli bertemu dengan dhamir muttasilna, Maka dibaca. lana. Kaidahnya bagaimana? Apabila ada huruf jerli bertemu dengan dhamir muttasil selain ya maka dibaca la. Li bertemu na maka dibaca. Lana Ini dibaca apa? minal amri Min termasuk apa? huruf jer Min bermakna apa? sangking. Dibaca. Minal amri Min bertemu al maka dibaca. minal Minal am. ri Kenapa tidak dibaca minal amru atau minal amru? karena terletak setelah huruf jer yaitu min. Huruf jernya yaitu Min kenapa tanpa tanwin? karena ada al. Latihan memberi makna. Hahuna bermakna di sini atau ing dalem kene panggonan. Kita beri makna bersama-sama langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Faqatilah mongko perang sira loro. Beli. Nggak usah. Perango. Ini ke sini perango sira. Diwaca wis. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Faqatila inna hahuna qa'iduna. Faqatila inna hahuna qa'idun. Faqatila mongko
42 yaitu tentang ringkasan isim isyarah. Isim isyarah adalah kata tunjuk. Coba diperhatikan anak-anak. Kita baca bersama-sama sekaligus makna jawanya. Hadza iki lanang siji, hadhihi iki wadon siji, haulai iki wong akeh, dzalika iku lanang siji, dzanika atau dzainika iku lanang loro, ulaika iku wong akeh, tilka iku wadon siji, tanika atau tainika iku wadon loro, hahuna ing dalem kene panggonan, huna ing dalem kene panggonan, hunalika atau sama ing dalem kono panggonan. Kita perhatikan keterangan di bawah ini. Musyar ilaih adalah kata yang ditunjuk. Bila disambung dengan isim isyarah, dengan ciri penggandengannya biasanya setelah isim isyarah ada al, maka kedudukan isyarah seakan-akan tidak ada. Seperti contoh, dzalikal kitabu. Tidak boleh dibaca dzalikal kitabi. Bila ada huruf jarnya, maka menjadi bidzalikal kitabi. Kita perhatikan di sini. Dhamir ka, kuma, kum, dan seterusnya. Pada isim isyarah, dzalika, dzalikuma, dzalikum, menunjukkan mukhatab atau orang yang diajak bicara. Bukan menunjukkan musyar ilaih atau barang atau orang yang diisyarahi. Untuk lebih jelasnya, lihat penjelasan di bawah ini. Seakan-akan kita mengatakan dzalikal kitabu, itu loh satu kitab, wahai kamu seorang laki-laki. Dzalikumal kitabu, itu loh satu kitab, wahai kamu dua orang laki-laki. Dzanikal kitabani, itu loh dua kitab, wahai kamu seorang laki-laki. Dzanikumal kitabani, itu loh dua kitab, wahai kamu dua orang laki-laki, dan seterusnya.